Oke, selamat datang di Faik Vlog. Buat teman-teman yang belum tahu siapa saya, nama saya Faik Fajar. Saya dari Indonesia tentunya ya. Saya dari Jawa Tengah, kebetulan kerja di Bangkok. Maka dari itu, vlog kali ini kita akan ngomongin tentang budget backpacker jalan-jalan di Bangkok. Karena saya tahu beberapa vlogger lain atau travel vlog lain bilang kalau misalnya 3 juta udah bisa seminggu, 3 juta udah bisa 4 hari atau 2 juta. Buat teman-teman yang lebih lama dari saya tinggal di Bangkok juga bisa menambahkan di kolom komentar. Jadi video kali ini tentang budget jalan-jalan backpacker di Bangkok. Kemana aja, pakai apa aja, saya akan kasih infonya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan follow Instagram saya Faik Fajar Nasula. Nah, kali ini saya akan ngomongin tentang 4 hari 3 malam jalan-jalan di Bangkok dengan budgeting 3 jutaan. Nah, seperti kita tahu kalau misalnya teman-teman dari Jakarta ke Bangkok, saya sarankan ambil yang flight pagi jam 7 atau setengah 7 itu ada. Dan itu akan mempermudah teman-teman check-in ke hotel, karena kalau misalnya dari Jakarta jam 7, teman-teman akan sampai ke Bangkok sekitar jam setengah 11 pagi. Kalian bisa bilang ke resepsionis untuk titip barang untuk check-in, lalu kalian tinggal jalan-jalan. 3 juta itu tentunya bukan termasuk flight ya, karena kita tahu flight dari Jakarta ke Bangkok sekitar, ya kalau lagi diskon sekitar 1 jutaan, 1 sampai 2 juta, itu tergantung maskapai apa yang kalian ambil. Yang kedua, sebenarnya semua orang bisa set berapapun budget yang kalian mau. Kalau misalnya kalian budgetnya 2 juta, 3 juta, ya itu tergantung pilihan kalian kemana, pakai apa, dan makan apa, karena tidak bisa semua digeneralisir dan dijadiin satu budget. Kalau misalnya yang 2 juta nggak masuk ke Grand Palace, yang 3 juta masuk ke Grand Palace, itu kan akan beda budgeting. Dengan budget 4 juta kalian bisa cruise dinner, dan yang 2 juta cuma ngelihat di Asiatik, itu akan beda pembahasan. Nah, makanya dalam video kali ini saya akan ngasih info yang sejelas-jelasnya untuk teman-teman, biar nanti kalau misalnya teman-teman traveling ke Bangkok nggak salah kaprah dan nggak over budgeting. Nah, sesampainya kalian di Bangkok, kalian mesti cari internet ataupun beli kuota internet. Tentunya ada beberapa pilihan, ada True, ada Ais, dan saya sarankan ambil yang 200 atau 300 baht untuk 1 minggu ataupun yang unlimited. Yang kedua, kalian harus mengeluarkan biaya untuk transport dari airport ke hotel atau hostel. Nah, ini akan juga beberapa perbedaan. Yang pertama, yang paling murah, kalian bisa pakai bis. Kalau misalnya kalian 1 orang, 2 orang aja, saya sarankan pakai bis, karena bis ini harganya paling murah, 35 sampai 45 baht aja. Kalau misalnya kalian berempat dan bag kalian nggak terlalu besar, kalian bisa ambil Grab atau taksi, karena sharing kalau misalnya dibagi itu jauh akan lebih murah juga dan lebih nyaman. Taksi antara bandara ke hotel rata-rata 300 sampai 350, itu belum include tol. Tolnya sekitar 50 baht sampai 80 baht. Budget yang ketiga, kalian perlu yang namanya hotel juga kan. Nah, hotel di sini juga akan mempengaruhi berapa pengeluaran yang akan kalian keluarkan. Nah, di Bangkok ini ada hostel atau yang hotel sharing gitu, yang bunk beds atau kapsul beds, itu harganya sekitar paling murah ya 300 sampai 350 baht, tapi ini kamar sharing sama travel lain. Kalau misalnya kalian cari hotel yang murah atau promo, itu juga akan lain cerita. Misalnya 700 sampai 1000 baht 1 malam. Kalau 2 orang bagi 2 ya 500 baht. Nah, untuk transport ini kalian harus perhatikan bandara mana yang kalian tuju, Suvarnabhumi ataukah Don Mueang, karena Suvarnabhumi ini ada pilihan airport link yang itu harganya sekitar 45 baht ke pusat Bangkok. Nah, untuk makan sendiri ada beberapa pilihan. Kalau street food sekitar 40 sampai 50 baht dalam 1 kali makan. Kalau kalian makan 3 kali ya 150. 3 hari ya 450 baht. Nah, kalau misalnya kalian mau tempat yang lebih bagus dengan harga yang lebih nggak cukup mahal juga, ini bisa saya sarankan di Terminal 21 di food courtnya. Dia makanannya bersih. Kalau misalnya kalian benar-benar budget, kalian cari nasi ayam yang ada di pinggir-pinggir jalan, harganya juga sekitar 50 baht aja. Kalian akan benar-benar ditawarkan dengan jajanan yang ada di Bangkok, jangan sampai kalap. Jadi dalam 4 hari 3 malam itu, kalian kira-kira akan menghabiskan sekitar hampir 2000. 2000 itu berapa? 1 jutaan. Nah, selanjutnya untuk transport sendiri di Bangkok ada juga beberapa pilihan. Ini juga tergantung tujuan wisata yang akan kalian ambil. Kalau misalnya masih di kota-kota Bangkok, kalian paling ya
ini ke Chatuchak, ke Platinum, terus Grand Palace, Wat Po, Wat Arun itu untuk tempel-tempel, dan beberapa tempat seperti Ratchada dan night market lain juga otomatis kalian akan beli makan dan belanja. Untuk mudahnya, paling mudah memang Grab ya, tapi Grab ini sedikit lebih mahal daripada taksi-taksi kuning yang bertebaran di Bangkok. Karena lebih murah lagi kalian pakai BTS. BTS ini dalam satu trip kebanyakan rata-rata ya, kalau misalnya 5-7 stasiun itu sekitar 45 baht. Tapi kalau misalnya kalian ambil yang trip yang 50 ataupun 30 trip, kalian bisa dapetin harga per trip itu 26 baht aja. Nah, selanjutnya kalian bisa juga pakai ojek. Ojek ini sangat membantu kalian juga dalam menuju ke BTS, karena BTS ini juga kan hotel-hotel yang lumayan harganya murah itu kebanyakan agak jauh dari BTS. Ataupun kalian bisa langsung menuju objek wisata dengan menggunakan ojek, ini juga akan lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah pilihan pertunjukan ataupun wisata yang membutuhkan budget sedikit lebih mahal. Misalnya kalian pengen experience yang rooftop di Bangkok, ataupun dinner cruise di Chao Phraya, ataupun kalian bisa masuk di Madame Tussauds. Selanjutnya tentang belanja. Belanja ini kalau misalnya traveler, backpacker kebanyakan menghindari belanja ya, karena memang mereka menggunakan budget yang terbatas untuk mengcover semua perjalanannya. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian beli sesuatu kenang-kenangan gitu, dan saya sarankan di Chatuchak, karena Chatuchak ini menawarkan berbagai souvenir yang sedikit lebih murah dari market-market yang biasanya. Nah, 5 tempat rekomendasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah yang pertama, kalian nggak boleh melewatkan tempel-tempel kayak Wat Arun, Wat Po, Grand Palace, Golden Pagoda. Ini terserah kalian pilih yang mana. Bagus banget, kayak unik gitu ya ternyata pikirannya. Selain di sini di mana lagi ya? Yang kedua, market ini bisa kalian pilih juga Platinum, Ratchada, Chatuchak, atau nah ini buat teman-teman yang nyari cafe di Bangkok, Instagram yang namanya Bangkok Cafe IG. Ini bisa kalian lihat yang ingin cari cafe di Bangkok. Untuk kalian yang ingin keluar dari Bangkok agak sedikit 1 jam atau 2 jam, kalian ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Pattaya, tentunya dengan pantai dan pohon. Yang kedua adalah Wat Sampran dengan tempel yang gambar ular. Ini juga bagus untuk spot foto ataupun kalian main drone. Yang ketiga, saya sarankan ke Khao Yai. Khao Yai ini agak sedikit lebih jauh, 2,5 jam, tapi kalau kalian rombongan ini worth banget buat dikunjungin, karena spot fotonya bener-bener nature banget dan alamnya ini pas banget buat foto, buat kalian yang mau foto-foto yang bagus gitu. Dan yang ketiga adalah Hua Hin. Hua Hin ini seperti Greece-nya Bangkok. Nah, untuk kalian yang nanyain lokasi hotel mana yang sebaiknya saya ambil, ada banyak backpacker yang milih di daerah Pratunam, karena Pratunam selain pusat kota, kalian juga bisa belanja dengan mudah dengan dekat Platinum dan Pratunam. Pasar Pratunam itu harganya juga nggak terlalu mahal, di sana sekitar 700 sampai 1000 baht per malam, ada juga ya 500 kalau misalnya promo. Yang kedua adalah di daerah Sukhumvit. Di sepanjang Sukhumvit itu banyak hotel-hotel yang menawarkan harga budget, karena mereka juga tahu kalau misalnya di daerah Sukhumvit itu pilihan banget buat traveler. Karena apa? Karena dekat dengan BTS, kemana-mana kalau misalnya kalian pilih BTS sebagai transportasi juga mudah. Kalian yang muslim, kalau misalnya hari Jumat ataupun nyari masjid yang ada di Bangkok, kalian bisa ke Ratchathaiwi ataupun Masjid Jawa yang ada di sekitar Sathorn. BTS-nya namanya Surasak. Icon Siam ini mall, di dekat itu ada masjid juga. Dan ketiga adalah KBRI Bangkok. Di situ ada masjid, ada kantin, dan kalau misalnya kalian masuk di sini pokoknya aman, kayak bawa paspor aja yang penting, jangan lupa. Banyak masjid yang ada di Bangkok juga menawarkan makanan halal. Jadi kalau kalian yang nggak bisa makan yang non halal, kalian harus cari di sekitar masjid, pasti ketemu. Dan harganya saya pikir lebih murah daripada di harga-harga yang ada di street food, yang ada di restoran. Nah, mungkin ada beberapa itinerary ataupun harga yang belum saya cover. Silahkan komentar dan tanyakan berapa harganya ini, berapa harganya itu. Saya akan menjawab di kolom komentar, atau follow IG saya, Instagram saya, Faik Fajar Nasrullah. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Jika memang video ini kurang
kurang lengkap, kalian bisa juga tambahin sesuai dengan pengetahuan atau experience yang kalian alami, kemungkinan akan berbeda satu sama orang lainnya ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur hari ini.